Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kata Allah, tidaklah satu makhluk yang melata pun bergerak di muka bumi ini yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah. Semua makhluk udah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu. Jadi jangan pernah takut. Nabi bersabda begini, inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya dalam tubuh kita, jasad kita ini ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, maka anggota tubuh yang lain baik. Kalau segumpal daging ini rusak, seluruh anggota tubuh ikut rusak. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah kata Nabi bahwa itulah yang namanya qalbu. Apa? Qalbu. Jadi qalbu itu artinya dua, punya makna ganda. Pertama, secara syariat qalbu itu artinya segumpal daging yang mana baik dan buruknya itu berdampak kepada tubuh atau jasad kita. Secara lughawiyah, qalbu itu artinya jantung. Begitupun jantung, kalau darah yang mengalir di jantung bersih, maka seluruh anggota tubuh bersih dan sehat. Tapi kalau darah yang mengalir di jantung itu kotor, maka akan menimbulkan berbagai penyakit. Dan makna yang kedua, secara hakikiah, bahwa qalbu itu tidak berwujud, tidak nampak. Tetapi kalau manusia melakukan satu dosa dan kesalahan, berdampak kepada qalbu tersebut, sehingga qalbu itu akan terkena noda hitam. Kalau makin banyak dosanya, qalbu itu makin hitam, sehingga sulit untuk menerima hidayah dan nurnya Allah Subhanahu. Na'udzubillah min. Beda lagi kalau qalbu itu menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya. Yang dimaksud qalbu menurut Imam Ghazali itu ruh, yang kedua akal, yang ketiga nafsu. Ruh itu hakikatnya adalah ruh Nabi Muhammad, karena yang pertama kali dicipta oleh Allah itu hakikatnya ruh. Ruh siapa? Hakikatnya ruh Nabi Muhammad. Dan hakikat ruh Nabi Muhammad itu adalah nur. Allah menciptakan Nabi kita Muhammad dari cahayanya, dari nurku. Kenapa dinamakan nur? Supaya bersih dari kegelapan. Itu hakikat ruh. Maka ruh ini adalah sebuah jembatan yang menghubungkan kita kepada Allah. Suatu zat yang tidak terlihat, tapi nuansa ruh terekam dalam jiwa. Itu ruh. Yang kedua, menurut Imam Ghazali, qalbu itu bisa diartikan akal. Akal itu bukan ada di kepala. Yang ada di kepala itu otak, dan otak itu bukan akal. Akal pun bukan otak. Akal pun bukan otak. Maka fungsi utama akal memilah dan memilih. Nah, itu akal. Kemudian kata Imam Ghazali, qalbu itu pun bisa berarti nafsu. Saya tanya ibu-ibu, ibu punya nafsu enggak? Bu, punya nafsu enggak? Nafsu apa? Hah? Di mana-mana kalau saya tanya, Pak, kalau ceramah, ibu punya nafsu apa? Makan. Pasti jawabannya
Apa salah? Tidak, karena memang dalam ya diri kita ini terdapat beberapa unsur nafsu. Ada nafsu namanya malhamah, ada nggak? Ada nafsu namanya lawamah, ada nafsu namanya mutmainnah. Nah, makan itu termasuk bagian daripada nafsu malhamah. Urusannya perut. Orang kalau sudah dikuasai nafsu malhamah, itu kerjaannya makan. Yang dimakan bukan cuma yang halal, yang haram juga dimakan, yang subhat juga diembat. Yang subhat juga diembat. Orang kalau sudah dikuasai nafsu malhamah, yang diminum bukan cuma air putih, Pocari Sweat dan lain sebagainya, solar diminum, bensin diminum. Yang dimakan bukan cuma nasi, yang dimakan bukan cuma nasi, aspal dimakan, kabel dimakan. Ada juga nafsu namanya lawama, sifatnya malas. Jangan heran Pak kalau dalam diri kita pun ada rasa malas, karena memang ada bagiannya. Nafsu lawama itu bagiannya juga termasuk malas. Ibu, saya tanya, pernah nggak ibu mau sholat ngerasa malas? Bukan pernah lagi, emang keseringan. Betul? Betul. Mau sholat malas, mau baca Quran malas, mau zikir, mau sholat duha, mau ke pengajian, mau tahajud, apalagi. Kadang-kadang nih udah bangun melek mata, masuk kamar mandi, cuman kencing doangan, balik lagi. Ada yang begitu? Ada. Yang mana orangnya? Mana orangnya? Jangan kita turutin lawan nafsu itu. Sebab sholat duha 2 rakaat lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Bu, sholat tahajud 2 rakaat lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Jangan diturutin nafsu itu, lawan. Udah bangun melek mata, tahajud, Allah jamin diangkat derajat. Itu jaminan Allah. Jaminan Allah yang angkat derajat. Karir kita melesat naik, usaha kita melesat maju, Allah yang langsung punya urusan ngangkat derajat kita. Itu janji Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyabasaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangun sepertiga malam, sholat tahajud, dijamin Allah pasti. Kalau Allah yang ngomong pasti. Beda kalau orang yang berjanji, belum tentu pasti. Tapi kalau Allah yang janji pasti enggak. Pasti diangkat derajatnya oleh Allah. Dan itu artinya kalau angkat derajat, kalau kita seorang yang hina jadi mulia. Kalau kita merasa susah dikasih mudah, kalau kita merasa seret dikasih lancar, kalau kita merasa sempit dikasih luas, kalau kita miskin dikasih kaya, kalau udah kaya jadi tambah kaya, jadi tambah kaya. Nih ibu-ibu nih, pengen nggak jadi orang kaya? Pengen nggak? Saya doain ibu-ibu jadi orang kaya semua. Terserah mau kaya apa, kan terserah ibu. Saya nggak mau ikut campur. Asal jangan kaya monyet, asal jangan kaya babi. Emang ada posat orang kaya monyet? Sampai kiamat bakalan ada. Ada orang kaya babi? Ada. Pengen cepet kaya tapi jalan pintas ke Gunung Kawi, pakai tumbal. Kadang-kadang bini ditumbalin, anak ditumbalin, karyawan ditumbalin, pembantu ditumbalin. Ada yang model begitu? Ada.
pengen kaya jalannya pintas. Kita nggak usah begitu, Allah yang maha kaya. Allah kan membuka pintu rezeki macam-macam jalan, betul nggak? Ya Bu, ya Pak. Allah membuka pintu rezeki kepada hambanya macam-macam jalannya. Ada rezeki yang memang sudah menjadi jaminan Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ya, kendor amat ini. Kayak orang belum makan ini. Pak, udah makan belum? Sama kalau gitu. Saya juga belum makan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kata Allah, tidaklah satu makhluk yang melata pun bergerak di muka bumi ini yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah. Semua makhluk udah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah takut. Rezeki sudah diatur oleh Allah, jangan pernah kita iri dengki dengan rezeki orang lain. Semua sudah ditentukan oleh Gusti Allah. Ada rezeki yang sudah ditentukan. Ada lagi pintu rezeki lewat sedekah. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Ada pintu rezeki yang memang lewat usaha. Ada nggak? Ada. Ada pintu rezeki lewat istighfar. Istighfaru rabbakum innahu kana ghaffara. Dengan perbanyak istighfar Allah kasih kita rezeki dengan jalan tidak disangka-sangka. Ada lagi Allah kasih rezeki lewat pintu nggak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Enak gak suara saya Bu? Asal Ibu tahu dulu gini-gini mantan Polri juara 1 tingkat RT. Waktu itu pesertanya 20, yang 19 sakit. Lah udah gitu jurinya kakek saya, menang saya. Alhamdulillah. Ada pintu rezeki yang dibuka oleh Allah melalui pintu nikah. Orang kalau belum nikah rezekinya masih belum kebuka, begitu nikah Allah bikin dia kaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi macam-macam. Allah maha kaya. Nah, itulah. Jangan sampai kita ini ya meminta tolong kepada selain Allah dalam urusan apapun. Apalagi soal rezeki, memang Allah yang sudah pasti akan memberikan kita rezeki. Alhamdulillah. Alhamdulillah.